sistem manajemen perdagangan kita itu tidak hanya mementingkan untung, juga mementingkan Barasaki itu bisa dinikmati semua orang, sepak bola itu bisa dinikmati semua kalangan gitu. Itu prinsip awal dari Barasaki ini berdiri. Semua bisa menikmati sepak bola, semua bisa bermain futsal juga. Mimpi terbesar saya itu sepatu bola Barasaki ini, semua pemain-pemain liga asal Minang, asal daerah saya, asal daerah Barasaki ini bisa pakai Barasaki semuanya, bisa support untuk Barasaki juga. Saya sempat kepikiran ingin pulang kampung. Saya udah nggak kuat menjalani hidup waktu itu di Jakarta. Namun saya punya istri yang kuat dan doa orang tua yang super dahsyat waktu itu. Suatu saat mudah-mudahan mimpi saya kecapai. Semua daerah itu sudah ada reseller, sudah ada toko Barasaki di semua daerah di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Wijaya, ownernya Barasaki Indonesia, ownernya PT Barasaki Jaya Indonesia. Asal saya dari Sumatera Barat, Minang, tepatnya itu di Kabupaten Agam, Kecamatan Ampe Angke, tepatnya di Desa Balegura. Oke, berdirinya Barasaki itu awal mula berdirinya Barasaki itu dari nama toko online shop kita di salah satu marketplace di Indonesia di tahun 2015 akhir. Berjalannya Barasaki hanya sebagai nama toko itu sampai 2017. Di 2017 kita ngeluarin brand pertama itu Barasaki, namanya Zuka. Zuka hanya bertahan gak nyampe 1 tahun. Penjualannya anjlok dan ya kualitasnya waktu itu sangat menurun, tidak maksimal lah untuk brand Zuka. Kita tutup dulu brand Zukanya. Nah, akhirnya di 2019 itu kita hampir valid untuk perjalanan online shopnya kita. Di 2019 kita kena COVID, semuanya hampir tutup dan kita mulai lagi itu di 2020. Di 2020 kita masih menjual brand-brand lokal lainnya, bukan brand kita lagi. Dan ide itu muncul di tahun 2021 untuk memunculkan brand, namanya itu Barasaki. Kita angkat dari nama toko kita sendiri, dengan arti yang sangat bagus, itu artinya doa lah. Doa yang di bahasa Indonesia kan itu kemudahan rezeki lah, rezeki ya. Di tahun 2022 kita mulai produksi dan kita mulai daftarkan Barasaki Indonesia itu di Haki. Kita patenkan nama Barasaki Indonesia itu di Haki. Dan alhamdulillah di September kita mulai produksi awal Barasaki itu tepatnya di Cikupa. Untuk produksi kita itu di Cikupa, PT kita di Cikupa. Kita produksi awal dan akhirnya launching itu di November, tanggal 20 November kita baru launching awal penjualan Barasaki Indonesia. Itulah untuk awal perjalanan nama Barasaki sampai sekarang. Baru jalan kira-kira launching itu kira-kira 1 bulanan lah. Oke, balik lagi ke nama Barasaki. Filosofi Barasaki itu kita angkat dari sebuah doa lah. Nama Barasaki itu doa yang artinya itu kemudahan rezeki atau banyak rezeki atau yang selalu berezeki gitu. Itulah arti dari nama Barasaki Indonesia. Filosofinya kita dari logonya dulu. Dari logonya dulu ada gonjong rumah gadang yang dilingkarin. Artinya itu persaudaraan. Menurut saya itu arti simpelnya aja dari bahasa Minang itu salingka rumah gadang. Salingka rumah gadang itu persaudaraan. Itu menurut saya ya, menurut arti dari saya logonya. Jadi karena brand Barasaki ini lebih identik dengan sport atau olahraga, sepak bola dan futsal, makanya kita angkat filosofi tersebut. Jadi di sepak bola itu mau gimana pun
mau separah apapun pertarungan kita di lapangan itu hanya 45 kali 2. Sisanya kita bersaudara lagi di luar lapangan. Itulah arti dari dari logonya, dari filosofi Barasaki itu. Persaudaraan yang mudah-mudahan Barasaki taruh gitu. Itu filosofi dari brand dan logo Barasaki. Sejauh ini, awalnya ya kita takut juga, makanya logo Rumah Gadang itu di sepatu. Kita takut seolah-olah Barasaki ini merendahkan atau merendahkan gonjong atau kebanggaan dari orang Minang. Tidak, sejauh ini tidak ada permasalahan, dan saya juga sudah diskusi dengan nenek mama yang berada di kampung saya atau di kampung saya. Saya tanyakan, ini aman nggak kira-kira logo Barasaki ini ditempel di sepatu? Ternyata mereka mengasih masukan. Ternyata banyak logo-logo gonjong rumah gadang itu yang nempel di sendal tradisional Minangkabau. Itu kebanyakan itu bisa kita lihat di jam gadang. Di pelataran jam gadang itu banyak yang jual sendal-sendal klasik ya, sendal-sendal klasik yang berasal dari ranah Minang yang berlogo jam gadang. Jam gadang itu filosofinya ya rumah gadang juga. Makanya kita diizinkan atau diperbolehkan memakai logo tersebut oleh nenek mama yang berada di kampung saya atau di kampung saya. Jadi selagi tidak ada untuk mencela atau merendahkan logo tersebut, ya sah-sah saja kita pakai logo tersebut atau logo rumah gonjong tersebut di sepatu atau brandnya kita. Untuk kualitas kita nggak muluk-muluk dulu. Untuk kualitas kita ini barangnya, brandnya ya, untuk sepatu bolanya. Untuk kualitas ini sudah standar lah, sudah standar. Ini sudah dicoba juga sama beberapa pemain liga dan beberapa artis yang bermain di Celebrities FC udah nyobain. Dengan kualitas ini mereka yakin suatu saat Barasaki akan berkembang. Satu lagi, untuk kualitas ya, untuk kualitas dengan kualitas begini dengan harga yang nggak sampai 300 ribuan, artinya itu harganya di 200 ribuan saja. Kualitas yang lumayan bagus ini sudah sangat gimana ya, sudah sangat cocok lah untuk Indonesia, untuk perekonomian Indonesia ya, dan masyarakat Indonesia yang kebanyakan suka bermain bola dengan budget minim atau low budget. Tapi tetap kita pertahankan produk kita itu sudah memakai beberapa tekstur di sepatu kita itu sudah memakai bahan impor. Itu. Makanya kita yakin menyebut brand kita Barasaki ini original lokal Indonesia. Untuk sepatu futsal ya, untuk sepatu futsal mungkin lebih ke gimana ya? Lebih ke lokal banget. Lebih ke lokal banget, dan tetap kita keamanannya. Yang penting pertama kita kualitas bagian atasnya, kenyamanan bagian atasnya kita pertahankan, dan keamanan dan kenyamanan saat di lapangan vinil atau di lapangan sintetis ini juga bisa dipakai karena sudah menggunakan bahan full rubber untuk bagian bawahnya ini. Full rubber, tidak ada campuran. Jadi kita tidak jualan produk kita ini tidak hanya mempertimbangkan keuntungan saja, juga mempertimbangkan safety-nya dipakai sama pemain-pemain, baik itu pemain pro, baik itu pemain fun game, sudah kita perhitungkan semaksimal mungkin dan senyaman mungkin dan semurah-murah mungkin untuk sepatu futsalnya juga, baik itu sepatu bola dan sepatu futsalnya Barasaki juga. Karena ya berangkat dari perekonomian bawah, saya itu paham banget kondisi di lapangan, kondisi di daerah. Semuanya masyarakat di Indonesia ini sangat suka bermain bola dan suka banget bermain futsal. Jadi kebanyakan dari mereka itu ya mungkin perekonomian di Indonesia itu tidak merata. Sebagian dari mereka itu tidak mampu membeli barang-barang atau sepatu bola, sepatu futsal yang di atas 500 ribuan. Seperti kebanyakan brand-brand lokal lainnya, seperti kebanyakan brand-brand luar lainnya yang masuk ke Indonesia. Makanya Barasaki itu muncul jadi salah satu jadi salah satu pilihan mungkin sepatu original, termurah dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia yang low budget.
namun tetap memperhatikan kualitasnya. Itu. Terus juga Barasaki ini sebagai solusi lah buat teman-teman semua di daerah-daerah sana atau di mana saja berada, mungkin tidak mampu untuk membeli sepatu yang harganya itu di atas 500 ribuan. Kita datang dengan kualitas yang hampir sama, mungkin sama dengan harga yang di bawah 300 ribuan. Makanya sistem manajemen perdagangan kita itu tidak hanya mementingkan untung, juga mementingkan Barasaki itu bisa dinikmati semua orang, sepak bola itu bisa dinikmati semua kalangan gitu. Itu prinsip awal dari Barasaki ini berdiri. Semua bisa menikmati sepak bola, semua bisa bermain futsal juga. Target pasar Barasaki itu punya mimpi. Suatu saat Barasaki itu bisa dipakai di pertandingan resminya Liga Indonesia. Dari Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3. Pertandingan resmi lah. Sampai saat ini kita udah terima masukan dari beberapa pemain-pemain Liga 1 yang ada di Indonesia. Mereka sangat support, tinggal kita tingkatkan kualitasnya sedemikian rupa. Ya namanya perjalanan pasti ada prosesnya. Kita masih ada pembenahan dulu dari segi kualitasnya, kita tingkatkan lagi. Semoga Barasaki ini bisa jadi salah satu brand yang diperhitungkan suatu saat nanti di Indonesia, namun tetap memikirkan kantong atau semua kalangan yang ingin bermain bola gitu. Balik lagi ke logonya Barasaki ya. Kita bahas lagi. Kita balik lagi ke logonya Barasaki. Kita ini persaudaraan. Jadi Barasaki ini banyak banget saudaranya di daerah-daerah. Walaupun resellernya yang resmi itu tidak ada di daerah, cuman Barasaki bisa dijangkau di daerah oleh pemain-pemain lokal yang ada di daerah yang ikut bantu promo Barasaki. Suatu saat mudah-mudahan mimpi saya kecapai. Semua daerah itu sudah ada reseller, sudah ada toko Barasaki di semua daerah di Indonesia ini. Untuk saat ini Barasaki masih ada di online shop-nya. Kita sebut saja marketplace-nya itu ada di Lazada, ada di Shopee, ada di TikTok, ada di Instagram-nya, ada di Facebook-nya juga. Untuk pemasarannya, Barasaki itu sekarang ini sampai akhir tahun ini masih fokus di online shop-nya. Jadi di tahun 2023 awal, Barasaki akan buka outlet perdananya itu di DM Sport di daerah Tangerang. Tepatnya itu di daerah Ciledug, Tangerang, DM Sport namanya. Mudah-mudahan awal dari launchingnya toko fisiknya Barasaki ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi di daerah-daerah nanti Barasaki juga akan ada. Tapi untuk saat ini Barasaki sudah ada di berbagai daerah melalui teman-teman yang ada di sepak bola, teman-teman yang bermain sepak bola maupun yang sudah berhenti bermain sepak bola atau yang sudah pensiun, yang ikut support Barasaki dan memasarkan Barasaki dan mempromosikan Barasaki di daerah-daerah. Tidak hanya di Sumatera Barat, tidak hanya di Jakarta, sudah sampai juga Barasaki ini di daerah-daerah timur. Alhamdulillah sudah sampai. Mungkin di bulan ini kita kirim juga ke nama tim yang ada di ini, Jayapura, Jayapura ya. Oke, ada beberapa pemain di situ, akan kita kirim juga sampel produk kita, dan mereka juga ikut promokan barang Barasaki, brand Barasaki di daerah timur gitu. Oke, Barasaki itu saya berasal dari desa kecil, nama desanya itu Balai Gurah. Berangkat dari keluarga yang bukan miskin ya, mungkin di bawah garis kemiskinan kalau saya. Anak yatim yang menempuh atau menjalani hidup yang luar biasa kerasnya saya. Dari ibu yang luar biasa juga doanya. Jadi setelah menikah itu saya punya usaha di Bukit Tinggi, usaha ya di weddingan. Mungkin di situ saya jatuhnya karena saya salah menjalani hidup di Bukit Tinggi. Perjalanan hidup saya yang saya ambil waktu itu salah. Saya jatuh ke dunia hitam lah. Dunia hitamnya itu ya boleh disebutin ini. Boleh disebutin ya.
saya terjebak di narkoba. Sampai saya harus meninggalkan tanah saya sendiri untuk ke Jakarta ini. Membawa anak dan istri saya itu pertama nginjak Jakarta itu tidak bawa tas, bawa baju dengan kantong kresek, dengan uang yang tinggal hanya Rp20.000 waktu itu di 2015 pertengahan. Sampai di Jakarta, saya pertama kali itu jadi tukang permak baju sama istri, berdua. Istri saya jahit, saya yang ngobras gitu. Dapat istri yang luar biasa. Saya tidak menyerah lah. Dibawa dan dipaksa untuk tidak menyerah dalam menjalani hidup waktu itu. Sempat menjalani makan 1 kali sehari, sebungkus berdua 1 hari sekali sama istri. Sampai adik saudara saya ngajak saya di online shop itu di akhir 2015. Disitulah awal Barasaki. Awal Barasaki, saya kasih nama toko saya itu Barasaki itu di akhir 2015. Banyak yang saya jalanin, rintangan-rintangannya. Waktu itu saya jualan jam, sampai ke jualan sneaker, sampai terlilit hutang juga di Jakarta ini tanpa ada support. Mungkin supportnya waktu itu hanya kekuatan istri, doa anak, dan doa orang tua saya. Di 2016 saya mulai berjualan sepatu. Perjalanannya itu ya tidak ada yang mulus. Sempat down juga di 2016, habis-habisan di 2016, sampai akhirnya saya kenal seseorang di daerah Tangerang, mengenalkan tentang sepatu bola. Belanjanya di Taman Puring, tidak ada modal, hanya modal utang-utangan kesana kesini. Ya cukup direndahkan waktu itu. Cukup saya dan istri itu sangat direndahkan ya. Namun di akhir 2016, tepatnya itu di Harbolnas ya, di Harbolnas tanggal 12 bulan 12 tahun 2016. Itu Allah ngasih sesuatu yang spesial sekali buat saya. Di 1 hari itu saya omsetnya sampai 50 juta. Tanpa tahu harus nyari modal kemana waktu itu. Ada satu orang yang baik sama saya, kalau boleh nyebut namanya itu Bang Anas, orang Madura yang jualan di Taman Puring. Dia orang pertama yang ngasih kepercayaan ke saya, ngasih hutangan dengan sekian banyak barang ke saya waktu itu. Dialah orang yang pertama ngasih hutangan barang banyak ke saya, dan akhirnya di 2017 kita bangkit di 2017 kita bangkit dari keterpurukan lah, dari parah-parahnya Barasaki lah di 2017. Oke, di 2017 sampai di 2018 itu rata, biasa untuk penjualan, untuk perjalanan. Ini belum ke Barasakinya, masih perjalanan hidup saya dan cara saya bertahan hidup di Jakarta. Di 2019 itu di situ titik terlemah saya. Saya sempat down banget dan ingin pulang kampung waktu itu. Syukurnya saya punya istri yang kuat, yang membuat saya itu kuat banget bisa bertahan lagi di Jakarta. Saya sempat pengen jual mobil waktu itu di 2019 pas Covid. Anak-anak yang produksi Barasaki itu produksi barang saya. Waktu itu saya udah produksi, cuman belum Barasaki. Itu nggak bisa pulang semua. Kita bertahan hidup di Jakarta ini apa adanya, makan sama makan, enggak sama enggak. Tidak ada bos lah di situ waktu itu di 2019.
Saya sempat kepikiran ingin pulang kampung. Saya udah nggak kuat menjalani hidup waktu itu di Jakarta. Namun saya punya istri yang kuat dan doa orang tua yang super dahsyat waktu itu. Di 2019 akhir, Allah kembali ngasih mukjizatnya atau ngasih sesuatu yang sangat berharga bagi saya waktu itu. Di bulan 9 tepatnya, tanggal 9 bulan 9 2019. Allah ngasih saya rezeki yang nggak saya sangka-sangka waktu itu. Tidak memulai usaha dari nol. Waktu itu saya mulai usaha dari minus. Tiba-tiba semua orang itu baik banget ke saya waktu itu. Ngasih pinjaman, ngasih bahan untuk saya olah lagi di 2019. Mungkin dari berkat doa orang tua saya dan kekuatan doa dari istri dan anak-anak saya waktu itu. 2019. 2020 saya bangkit. Di situ saya ngomong ke diri saya sendiri dan ngomong ke Tuhan saya, ngomong ke Allah. Ya Allah, kalau ini titik balik dari saya, jadikan saya ini orang yang bermanfaat. Jangan jadikan saya ini orang yang kaya. Saya nggak butuh kekayaan. Saya hanya ingin jadi orang bermanfaat bagi saya, saudara-saudara saya, buat orang-orang di sekeliling saya. Di 2020 saya semua punya karyawan, semuanya yang ikut saya itu, tanpa saya sadari semuanya anak-anak yang ikut saya itu anak-anak yatim piatu. Saya sadarnya itu ya setelah berjalannya. Mungkin dari doa dari anak-anak yatim ini, anak-anak piatu ini, anak-anak yatim piatu yang ikut saya ini, di 2020 pertengahan, ide Barasaki ini muncul. Saya pengen punya usaha brand sendiri, yang mudah-mudahan diterima di pasaran Indonesia waktu itu. Cuman di 2020 ini masih wacana. 2021 masih berjalan seperti biasa-biasa saja, dan di 2020 keyakinan itu makin kuat untuk Barasaki ini. Istri juga support, teman-teman juga support di lapangan. Seperti filosofinya Barasaki, persaudaraan itu yang paling utama, silaturahmi itu paling utama. Ya, relasi saya itu datang dari lapangan sepak bola semuanya. Semua yang ada di sepak bola, baik itu pemain-pemain legendnya, pemain-pemain yang aktif, maupun pemain-pemain fun game-nya, mereka support saya untuk yuk bangun Barasaki. Ide itu muncul, setelah lama ide itu muncul, ya Barasaki itu saya yakin dan saya kuatkanlah di pertengahan 2021. Tepatnya itu di bulan 6, saya mulai rancang logo, filosofi, target pasar, dan kualitasnya Barasaki. Di 2021 pertengahan. Sampai saya kenal seseorang di Celebrities FC. Namanya, kalau boleh disebut, itu namanya Mas Dimas. Kita ngobrol panjang waktu itu di Senayan, tepatnya di lapangan ABC. Kita ngobrol panjang. Saya punya planning, dia punya ide. Jadi kita kolaborasi dan yakin kalau Barasaki ini suatu saat akan bisa berdiri dan ngeluarin brand dengan kualitas yang cukup bisa diperhitungkan lah di Indonesia. Dengan supportnya dari Mas Dimas tersebut, saya makin kuat. Akhirnya di 2019 saya beli di 2021 bulan 8 itu saya beli mesin atau PT. Saya kokohkan untuk beli alat-alat yang ada di PT tersebut. Sampai saat ini kita Barasaki baru berjalan 1 bulan, ya alhamdulillah semua itu lepas dari konsep kita. Konsep kita waktu itu Barasaki ini punya nama itu di 2023. Ternyata di 2021 bulan 9 ya bulan 11 kita mulai dilirik dan mulai banyak yang kenal juga sama Barasaki, dan mudah-mudahan mimpi Barasaki di 2023 ini tercapai dan Barasaki bisa menjadi salah satu brand
yang diperhitungkan di Indonesia dan dipakai di liga-liga resmi dan dipakai oleh idola-idola saya yang ada di Liga 1. Mudah-mudahan pastinya, dan mimpi terbesar saya itu sepatu bola Barasaki ini semua pemain-pemain liga asal Minang, asal daerah saya, asal daerah Barasaki ini bisa pakai Barasaki semuanya, bisa support untuk Barasaki juga. Begitu perjalanannya sih, tidak terlalu panjang juga perjalanannya, cuman Barasaki ini dari 2015 sampai 2021 ini sudah jatuh bangun beberapa kali, dan alhamdulillah sekarang inilah Barasaki. Dan semoga kedepannya Barasaki ini lebih maju lagi, lebih dikenal lagi, dan lebih, ya mudah-mudahan semuanya juga ikut mendoakan Barasaki ini bisa diperhitungkan lah di Indonesia. Terima kasih semua yang udah nonton video ini. Intinya dalam perjalanan hidup ini jangan ada kata-kata menyerah. Berusaha, yakin sama diri sendiri, tidak gampang berpuas hati. Yang penting jalani saja apa yang dicita-citakan, yang diimpikan. Sisanya ya jangan ngatur Tuhan. Sisanya kita berjuang, Allah yang menentukan. Kata-kata terakhirnya ya jangan ngatur Tuhan, perjalanan hidup itu ya kita jalani, hasilnya Tuhan yang menentukan. Terima kasih semua, semangat untuk semua yang lagi merintis usaha juga, semangat juga untuk pesepak bola muda yang lagi berjuang juga. Mudah-mudahan ya perjalanan Barasaki ini juga bisa menjadi inspirasi buat semua yang menonton video ini.